Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat BN Presbytery. Dimanapun Anda berada, saya berdoa kiranya sukacita dan penyertaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan setiap pribadi kita. Dan pada pagi hari ini, kita sekali lagi berjumpa secara online dalam ibadah raya kita. Mari kita persiapkan hati untuk memuji, menyembah, bahkan mendengar daripada firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya rindu untuk membacakan satu petikan daripada firman Tuhan yang diambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Berbunyi begini, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga. Pada pagi hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji, menyembah-Mu bersama dengan saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Kami percaya hadirat-Mu Kau curahkan dan kami rasakan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya kesempatan untuk memuji, menyembah, bahkan bertumbuh dalam iman kami lewat daripada firman yang disampaikan oleh pastor kami sebentar nanti. Sertai kami sepanjang kebaktian online ini, dan biarlah kami serahkan kehidupan kami bahkan sepanjang minggu ini, dalam tahun ini Tuhan, Engkau terus beserta dengan kami, menguatkan kami, dan kami terus hidup di dalam kebenaran Engkau. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Terpujilah Tuhan karena Tuhan kita baik, amin. Karena kita percaya sehingga hadirnya kita pada hari ini karena anugerah dan berkat Tuhan, favor Tuhan yang ada dalam setiap pribadi kita. Mari kita terus mengucap syukur karena kebaikan Tuhan atas pekerjaan kita, atas studi kita, atas apapun yang kita ada pada saat ini. Thank you Jesus. Mari kita angkatkan suara, kita terus memuji, menyembah Tuhan. Kita menaikkan nama Tuhan. Terpuji Kau Tuhan. Thank you Lord. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagimu Tuhan. Bapa, Engkau yang mengerti Yesus. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, yes Lord, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Yes Lord, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Pada Kau ku percaya, Kaulah Yesus, Kaulah
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh haleluya. Kami naikkan syukur hanya padamu ya Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang dahsyat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur karena selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
selamanya, Selama-lamanya. selamanya, selamanya Kau ya Tuhan. Oh yeah. Terima kasih. Oh, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur karena selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya. Selamanya, oh selamanya, selamanya. Hey, haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang dahsyat. Amen. Thank you, Lord. Kami percaya Tuhan, roh yang sama menyertai kami dalam tahun yang baru ini Bapa. Yes, Lord. Kami ingin terus melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai setiap pribadi kami Tuhan Amen. sebagai channel untuk pekerjaan-Mu Yes, Lord. di bumi ini Bapa. Yes, Terpujilah Engkau Tuhan. Segala puji syukur hormat kami kembalikan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amen. Haleluya. Amen. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kebaikan dan pemeliharaannya sehingga kita ada dan hidup untuk tahun yang baru ini. Dengan itu saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Mari kita berdoa. Saya akan membawa kita dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Pada saat pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin dan telah memelihara setiap kami. Sehingga kami dapat melangkah ke tahun yang baru, tahun 2022. Adanya kami hari ini bukan karena kami tetapi oleh karena Tuhan dan untuk Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan umat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami doakan untuk ibadah yang kami selenggarakan pagi ini. Kuasa penyertaan Tuhan kami sangat perlu supaya di dalam ibadah ini kami semua akan menumpukan perhatian kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan firman-Mu yang akan kami dengar dan kami renung bersama pada pagi hari ini. Kami doakan untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani melalui firman Tuhan pada pagi ini. Engkau pakai dan Engkau rapi kami supaya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Engkau ada bersama kami dan supaya firman-Mu yang sebentar kami belajar bersama memberkati kami selaku anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini saya akan membawa kita belajar satu tajuk
ataupun tema firman Tuhan, yaitu gereja yang memuliakan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki suatu kehidupan yang layak, kehidupan yang dapat menjadikan kita umat yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jika saya bertanya, oleh kerana kita adalah orang Kristen, apakah kita memuliakan Tuhan? Memang semua kita menjawab, ya, kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Tetapi apakah sungguh-sungguh daripada kehidupan kita, cara hidup kita, kita memuliakan Tuhan? Ini yang kita perlu perhatikan pada pagi hari ini. Memuliakan Tuhan ataupun perkataan memuliakan diambil daripada kata mulia. Mulia artinya tinggi kedudukannya atau terhormat. Memuliakan bermaksud menjunjung tinggi atau sangat terhormat. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana kita sebagai gereja, orang Kristen yang menjunjung tinggi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana sikap gereja, bagaimana sikap orang Kristen yang memuliakan Tuhan? Yang pertama, memiliki ciptaan baru, memiliki cara hidup yang baru. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ayat ini berkata demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Memuliakan Tuhan. Gereja dan orang Kristen yang memuliakan Tuhan adalah orang Kristen yang memiliki ciptaan baru, memiliki cara hidup yang baru. Diciptakan baru di sini bukan hanya waktu kita baru-baru percaya dan menerima Tuhan, bukan hanya waktu kita baru-baru bertobat dan kita menjadi ciptaan baru, tetapi sebenarnya sebagai orang Kristen, karena kita setiap hari, setiap waktu kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam berbagai pelanggaran, apakah itu daripada fikiran kita, pandangan mata kita, perasaan hati kita, dan sifat-sifat kita. Dan semua itu perlu memiliki pembaharuan, ataupun kita perlu memiliki suatu cara hidup yang baru daripada segala sesuatu yang menajiskan ataupun sesuatu yang menjadikan kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu firman Tuhan mengatakan di sini, supaya setiap orang yang hidup di dalam Kristus, yang mengakui bahwa kita adalah orang Kristen, harus memiliki ciptaan baru setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena setiap manusia di dunia ini mempunyai latar belakang yang tidak sempurna dan jauh daripada Tuhan. Semua kita manusia yang ada di dunia ini, selagi kita berada di dunia ini, kita tidak sempurna ataupun mempunyai latar belakang yang tidak sempurna. Kita selalu memiliki ataupun melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Oleh itu, kita perlu memiliki suatu kesedaran untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan setiap waktu dan setiap hari, supaya kita selalu dibaharui, memiliki suatu hidup baru, ciptaan baru dalam kehidupan kita. Nah, walaupun demikian, kita bersyukur kerana Tuhan telah menjadikan kita baru. Kita bersyukur kerana Tuhan telah menjadikan kita sempurna melalui pengorbanannya di atas kayu salib, mati untuk menggantikan kita. Lalu darahnya yang telah tertumpah menyucikan kita daripada segala dosa-dosa kita. Daripada penyucian darah Yesus
menyucikan segala dosa-dosa kita, menjadikan kita manusia yang berguna dan berkenan di hadapannya. Nah, sewaktu kita mengakui segala pelanggaran-pelanggaran kita, kita diampuni olehnya, diampuni oleh Tuhan. Dan dari situlah kita menjadi manusia baru. Dari situlah kita mengalami ciptaan baru dalam kehidupan kita. Oleh yang demikian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala sifat-sifat lama kita itu dilupakan ataupun dilenyapkan dari pikiran kita, dilenyapkan daripada hidup kita, dan kita mengenakan hidup baru bersama dengan Tuhan. Kita menciptakan perhubungan yang baru dengan Tuhan, serta menuruti segala kehendak-Nya bagi kehidupan kita semua. Inilah yang harus ada sebagai orang Kristen yang memiliki ciptaan baru di dalam kehidupan kita untuk dapat membinakan suatu perhubungan yang baru dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang kedua, memiliki kejujuran hidup. Kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-36 dalam terjemahan bahasa Malaysia, gunakanlah neraca, timbangan, dan ukuran yang betul. Akulah Tuhan Allah kamu, aku sudah membawa kamu keluar dari negeri Mesir. Ya, ini satu firman yang diberikan Allah kepada umat Israel. Ayat ini berbicara tentang kejujuran yang seharusnya ada dalam kehidupan kekristenan kita. Orang Kristen yang memuliakan Tuhan, orang Kristen yang dapat menggunakan kehidupannya untuk memuliakan Tuhan adalah orang Kristen yang sungguh memiliki kejujuran hidup. Menjadi orang Kristen, menjadi gereja yang sempurna dan layak di hadapan Tuhan, kita perlu berusaha untuk menjadi seorang yang jujur dalam hidup dan berkenan kepada Tuhan. Menjadikan kita orang Kristen yang sempurna, supaya kita layak di hadapan Tuhan, kita perlu berusaha menjadikan pribadi kita seorang yang jujur di dalam kehidupan kita, agar kita berkenan, layak di hadapan Tuhan, dalam memuliakan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa perlu jujur dan hidup berkenan kepada Tuhan? Karena Tuhan membalas kita sesuai dengan segala perbuatan kita di dunia ini. Apa yang kita lakukan selagi dan sewaktu kita ada di dunia ini, dan Tuhan akan membalaskan apa yang kita sudah lakukan di dalam dunia ini. Maka itu firman Tuhan juga mengatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-18, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Berarti waktu kita di dalam dunia ini dan kita melakukan pekerjaan dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita akan menerima balasannya daripada Tuhan, maka kita akan dihukum. Tetapi waktu kita melakukan perkara yang baik, tunduk kepada Tuhan, dan setia jujur dalam kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Karena ayat ini mengatakan,
Apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga juga. Dan yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga juga. Jikalau kita mengampuni dosa orang lain yang berbuat salah terhadap kita, maka dosanya diampuni oleh Tuhan. Waktu kita mengampuni seseorang dan dosa orang itu diampuni oleh Tuhan. Nah, jika kita tidak mengampuni, maka dosanya tetap ada. Itu adalah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, segala sesuatu yang belum kita lepaskan, ini pasti akan mengikatkan kita. Seperti dikatakan daripada Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jemaat yang Tuhan kasihi, waktu kita mengampuni seseorang itu di dunia ini, dan Tuhan akan mengampuni dosanya. Tetapi kalau kita tidak mengampuni dosa sesama kita, dan Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Jadi di sini sudah jelas, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, waktu kita berada di dunia ini, dan kita juga akan menerima balasan yang daripada Tuhan, dan kita akan menerima upah yang daripada Tuhan sesuai dengan tindakan yang kita lakukan di dalam dunia ini. Oleh itu, jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita bersama-sama melihat pada pagi hari ini, menjadi gereja, menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, harus memiliki kejujuran hidup. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, kejujuran harus ada di dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang dari atas melihat apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Segala sesuatu nampak, segala sesuatu telanjang di hadapan Tuhan. Maka itu segala sesuatu yang kita lakukan dengan jujur di hadapan Tuhan, maka kita akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang ketiga, berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14, terjemahan berita baik. Oleh itu, hendaklah kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Karena kita mempunyai iman agung, mempunyai imam agung yang besar, yang sudah masuk ke hadirat Allah. Dia Yesus anak Allah. Terjemahan bahasa Malaysia. Jemaat kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama. Jika kita memiliki suatu pengakuan iman, bahwa kita percaya dan memiliki Allah, memiliki Tuhan yang sepertinya Tuhan kita, marilah kita menjadikan seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena pengharapan kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempunyai sebab yang baik mengapa kita harus percaya kepada Dia sewaktu kita berada di dalam kesusahan hidup. Yesus simpati terhadap kelemahan kita. Dengan itu kita memiliki keyakinan iman kepada Yesus yang satu-satunya penolong kita dan akan melepaskan kita dari setiap kesusahan dan setiap permasalahan hidup kita. Tidak ada orang lain, Allah lain yang dapat dan mampu memberikan pertolongan
kepada kita sewaktu kita dalam suatu kesusahan, sewaktu kita dalam suatu permasalahan hidup. Tidak ada Allah lain, tak ada Tuhan lain, hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang mampu, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Oleh itu, muliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Karena Yesus sebagai Imam Agung yang besar, marilah kita berpegang teguh di dalam pengakuan iman kita kepadanya. Dia sanggup memberi pertolongan kepada kita, serta membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat pilihannya. Hari ini merupakan hari yang kedua kita berada di tahun baru, tahun 2022. Dan masih jauh perjalanan kita pada tahun ini. Marilah kita menjadi orang Kristen dalam keadaan apa sekalipun yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Tetaplah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah kita menjunjung tinggi Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus untuk memiliki ciptaan baru, memiliki kejujuran hidup, dan berpegang teguh kepada pengakuan iman kita kepada Tuhan. Dan saya percaya segala sesuatu yang ada, yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan ini pasti menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus, pasti menghiburkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh demikian, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat sedikit daripada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita bersama untuk melihat dan mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau di tahun yang sudah lalu kita dipelihara, kita disertai Tuhan, dan kita percaya pengakuan iman kita kepada Tuhan, Dia juga pasti akan menolong kita sepanjang tahun 2022 ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang sudah kami renung bersama pada pagi ini. Sedikit daripada firman Tuhan membawa kami memiliki sesuatu yang sangat besar artinya dalam kehidupan kami, supaya kami benar-benar menjadi orang Kristen, gereja yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa, bermulanya kehidupan kami pada tahun 2022 ini, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menyertai dan memelihara. Berikan kami suatu kekuatan. Berilah kami sungguh-sungguh hidup dalam pengakuan iman kami akan Tuhan. Dan agar kami tetap dekat dengan Tuhan apa sekalipun yang kami lalui sepanjang tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa serahkan bagi penularan COVID-19 yang masih ada. Kami berdoa kuasa penyertaan Tuhan memelihara, melindungi semua anak-anak-Mu. Jadikan kami orang Kristen yang sungguh-sungguh memerlukan perlindungan yang daripada Tuhan, supaya kami merasa aman dalam naungan sayap-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami sepanjang sisa kehidupan kami pada hari ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.